Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menunjukkan pengambilan data dan analisa dari eh, rangkaian praktikum ORL, praktikum rangkaian listrik, modul 4, percobaan 1, yaitu impedansi pada rangkaian RLC seri. Prosedur percobaannya seperti berikut. Rangkai gambar seperti gambar 1 sudah. Selanjutnya itu tetapkan tegangan sumber 15 volt, nyalakan power supply, ukur tegangan melewati resistor dan induktor, catat hasilnya pada tabel. Maka kita jalankan simulasinya. Dapatkan pada multimeter 2 yaitu pada R1 itu nilainya adalah 14,99 volt atau 15 volt. Dan untuk VL-nya itu 4,774 mV. Itu untuk lanjut ke gambar 2. Rangkaiannya seperti ini. Power supply-nya sama 15 volt. Lalu kita jalankan simulasi untuk mendapatkan nilai VR, VL, dan VC-nya. Didapatkan nilai VR, VL, dan VC-nya adalah sebagai berikut. VR adalah 8,628, VL adalah 2,746 mV, dan VC-nya adalah 12,272 volt. Selanjutnya itu gambar 3. Kita jalankan simulasi untuk mencari nilai VR dan VC. Terlihat bahwa nilai VR adalah 8,626 dan VC-nya adalah 12,27. Jadi setelah dihitung, nilai I didapatkan pada rangkaian RL adalah 3,2 mA. Sedangkan untuk RLC adalah 1,8 mA dan RC adalah 1,8 mA. Untuk nilai XL pada rangkaian RL adalah 1,476. Untuk pada RLC adalah 1,476 juga. Sedangkan nilai XC pada rangkaian RLC adalah 6775,9 dan RC dan XC pada rangkaian RC adalah 6775,9. Jadi setelah didapatkan nilai XC dan V-nya, maka kita dapat mencari nilai Z dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, jadi dengan menggunakan hukum Ohm, Z sama dengan V per I. V-nya kita gunakan VAB, I-nya kita gunakan I yang telah kita dapatkan tadi. Jadi dapatkan pada rangkaian RL I sama dengan 4687,5. Pada rangkaian RLC adalah 8333,3. Pada rangkaian RC adalah 8333,3. Selanjutnya itu impedansi dalam pakai rumus RMS, yaitu akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadrat, tutup kurung dikuadratkan. Jadi karena kita telah mengetahui nilai XL dan XC-nya, kita dapat mencari nilai Z menggunakan rumus RMS, yaitu pada RL itu nilainya 4700 ohm. Pada RLC nilai impedansinya adalah 8245,17 ohm. Selanjutnya pada RC yaitu 8246,4. Nah, dari sini kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu analisa impedansi pada rangkaian RLC seri.
dari yang telah kita dapatkan nilai impedansi tadi, terlihat bahwa impedansi paling besar itu berada pada rangkaian RLC. Hal ini disebabkan karena impedansi Z itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai resistor saja atau nilai R, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai XL dan XC, yaitu reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Baiklah, selanjutnya untuk percobaan kedua yaitu efek perubahan frekuensi. Jadi caranya itu kita bikin gambar seperti gambar yang ada di modul. Lalu kita set function generator dengan frekuensi 5000 Hz. Lalu amplitudenya kita atur agar di osiloskop terdapat nilai tegangan peak to peak itu 4. Jadi di sini sudah di set scale-nya adalah 2 volt per div. Kita lihat. Nah, di sini terlihat bahwa sudah sampai nilainya itu 4 peak to peak. Berarti amplitude yang digunakan ada 58. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah mencari VR-nya. VR, VL, VC, dan VLC pada tiap variasi dari frekuensi. Yang pertama itu VR, yaitu kita set 5000. Kita jalankan simulasi, dapatkan nilai VR-nya itu 82,01, VL-nya 2,61, VC-nya sama dengan 1,167, dan VLC-nya adalah 1,444 volt. Lalu selanjutnya kita variasikan frekuensinya seperti pada jurnal. Yang pertama itu FR tambah 3000 jadi 8000. Kita jalankan simulasi, mendapatkan nilainya yaitu 81,949 untuk VR, 4,173 untuk VL, 728,527 mV untuk VC, dan 3,444 volt untuk VLC. Selanjutnya itu frekuensi 7000 yaitu FR tambah 2000. Jadi VR, VL, VC-nya secara berurutan adalah 81,973, 3,652, 832,851 mV, dan 2,82 volt. Selanjutnya kita variasikan frekuensinya sesuai pada jurnal. Yang selanjutnya itu FR tambah 1000. Ya, inilah hasilnya untuk FR, VR, VL, VC, dan VLC. Itu 81,994, 3,131, 97,904 mV, 2,16 volt. Selanjutnya itu VR kurang 1000 jadi 4000. VR, VL, VC, dan VLC-nya secara berurutan adalah 82,021, 2,088, 1,458, 629,989. Selanjutnya itu VR dikurang 2000. Nilainya itu 82,02, 1,566, 1,944, 378,205, dan itu untuk yang FR kurang 2000,
2000. Selanjutnya itu FR kurang 3000. FR kurang 3000 dapatkan hasil V masing-masing komponennya adalah 82,001, 1,044, 2,916, 1,872. Itu untuk nilai V masing-masing komponen tambah VLC. Nah, setelah didapatkan nilai VR, VL, VC, dan VLC, maka kita lengkapi tabel dengan mengisi bagian dari VL kurang VC, perhitungan I, dan impedansi dengan hukum Ohm. Jadi yang pertama itu kita isi VL kurang VC. VL kurang VC tadi kan sudah kita dapatkan nilainya sesuai dari yang kita amati. Nah, berarti pada frekuensi 5000 nilai VL kurang VC-nya adalah 1,44 volt. Pada frekuensi 8000 nilainya menjadi 3,44. Selanjutnya itu pada frekuensi 7000 nilai VL kurang VC-nya adalah 2,82. Selanjutnya pada frekuensi 6000 VL kurang VC-nya adalah 2,16. Lalu pada frekuensi 4000 nilai VL kurang VC-nya adalah 0,55. Pada frekuensi 3000 nilai VL kurang VC-nya adalah min 0,37. Pada frekuensi 2000 nilai VL kurang VC-nya adalah min 1,87. Lalu selanjutnya itu kita mencari nilai I. Nilai I ini didapatkan dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. V-nya kita gunakan V yang kita ukur pada resistor, yaitu VR. Lalu R-nya kita sesuaikan dengan resistor. Nah, jadi dapatkan untuk nilai pada frekuensi resonansi, itu frekuensi 5000 adalah 17 miliampere. Pada frekuensi 8000 17 miliampere, frekuensi 7000 17 miliampere, frekuensi 6000 17 miliampere, frekuensi 4000 17 miliampere, frekuensi 3000 17 miliampere, dan frekuensi 3000 17 miliampere, frekuensi 2000 17 miliampere. Lalu selanjutnya kita cari impedansinya dengan menggunakan hukum Ohm. Seperti yang kita tahu, hukum Ohm untuk mencari beban atau impedansi adalah Z sama dengan V per I. Jadi V-nya kita gunakan V yang kita dapatkan pada VR. Lalu I-nya kita pakai I yang kita hitung tadi. Jadi dapatkan nilainya untuk semua frekuensi itu 4824,70 karena nilai I-nya sama tiap frekuensi. Selanjutnya kita itu pada tabel 2 kita mencari nilai XL, XC, dan Z tiap-tiap frekuensi dengan menggunakan rumus. Kalau untuk XL itu seperti kita tahu rumusnya itu 2pi FL. Untuk XC adalah 1 per 2pi FC, dan Z itu akar R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan.
Nah, jadi dapatkan nilainya untuk frekuensi 5000 adalah 147,58 untuk XL. Untuk XC di 5000, di frekuensi 5000 adalah 67,76. Untuk nilai impedansinya itu 4700,48. Untuk frekuensi 8000, nilai XL-nya adalah 236,128. Nilai XC-nya adalah 42,35. Nilai impedansinya adalah 4703,99. Pada frekuensi 7000 nilai XL adalah 206,612, XC-nya 48,40, impedansinya adalah 4702,66. Pada frekuensi 6000 nilai XL-nya adalah 177,096, XC-nya adalah 56,47, nilai Z-nya adalah 4701,55. Pada frekuensi 4000 nilai XL-nya adalah 118,064. Pada XC nilainya 84,70 dan impedansi 4700,12. Pada frekuensi 3000 XL-nya 88,548, XC-nya 112,93, impedansinya 4700,06. Pada frekuensi 2000 XL-nya 59,032, XC-nya 169,40 dan Z-nya adalah 4701,30. Nah, jadi sudah didapatkan nilai XL, XC, dan Z-nya pada masing-masing frekuensi. Lalu kita analisa efek perubahan frekuensinya. Yang pada pengamatan percobaan tidak terlalu terlihat perbedaan impedansi pada perubahan frekuensi. Namun seperti kita lihat itu nilai VR dan nilai VR-nya berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi perubahannya ada, cuma tidak terlalu terlihat pada percobaan kali ini. Namun pada perhitungan terlihat bahwa ada perubahan impedansi pada tiap-tiap perubahan frekuensi. Di sini dapat kita lihat bahwa saat frekuensi resonansi impedansinya berada pada nilai paling rendah. Hal ini disebabkan oleh nilai Z mendekati nilai resistansi atau bahkan nilai Z sama dengan R. Tidak ada penambahan dari reaktansi kapasitif ataupun reaktansi induktif. Selanjutnya untuk percobaan 3 yaitu frekuensi resonansi dan respon frekuensi RLC seri. Yaitu langkahnya itu buat rangkaian seperti gambar. Lalu di function generator set frekuensi ke 4,2. Hidupkan osiloskop dan kalibrasikan untuk mengukur tegangan. Lalu naikkan tegangan output generator dengan itu sampai osiloskop menunjukkan tegangan 2 peak to peak. Pertahankan selama percobaan. Di sini sudah saya set
sudah saya set, saya cobakan mendapatkan amplitudonya itu 0,5 VP, 0,51 VP. Jadi di sini untuk percobaan satu itu nilai kapasitornya adalah 0,1 mikrofarad. 0,1 mikrofarad. Oke. Nah, selanjutnya itu cari itu V pada VC saat divariasikan frekuensi di sekitaran 4,2. Pada saat VC maksimum frekuensinya adalah FR. Berarti kita jalankan untuk V sama dengan 4,2, dapatkan nilai V-nya sekitar 140-an. Nah, lalu kita coba menaikkan jadi 43. Didapatkan nilainya itu 18 volt. Lalu coba kita turunkan lagi ke 42. Jadi dapatkan nilainya kan 140-an. Jadi pada frekuensi 4,3 kHz itu tegangannya menurun. Lalu kita turunkan ke 41. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tegangannya itu 25, lebih rendah pada tegangan saat frekuensi 4,2. Berarti coba kita perkecil jaraknya itu 4,20 jadi 4,19. Nah, dapatkan nilainya itu mencapai 300-an volt. Nah, berarti kan lebih tinggi dari 4,2 tadi. Nah, jadi dapatkan bahwa hasil resonansi terukurnya itu 4,19 kHz. Kita catat di tabel. Lalu selanjutnya itu untuk perhitungan rumus dari frekuensi resonansi itu adalah FR sebenarnya 1/2pi akar LC. Setelah dihitung didapatkan frekuensi resonansinya itu 4238,48 Hz. Selanjutnya itu untuk percobaan selanjutnya yaitu ganti kapasitor dengan nilai 0,047. Ya, kita ganti 0,047. Oke. Lalu kita ganti dengan frekuensinya pada generator menjadi 6,2. Lalu seperti tadi kita amati. Jadi nilainya di sini itu sekitar 32 volt untuk 6,2. Selanjutnya kita coba naik ke 6,3. Dapatkan nilainya 15 volt, lebih rendah daripada 6,2 tadi. Nah, jadi selanjutnya tuh kita turunkan ke 6.1. Nah, dapatkan nilainya itu dapatkan nilai tertingginya 1,3 sampai 1,5 kilovolt. Jadi pada frekuensi 6.1 dapatkan nilai V-nya lebih tinggi daripada frekuensi 6.2. Jadi resonansi terukur yang kita dapatkan itu 6,3
kHz. Pada perhitungan seperti rumus yang tadi, didapatkan bahwa hasil perhitungannya adalah 6182,46 Hz. Jadi bisa dikatakan 6,2 kHz kalau dibulatkan. Selanjutnya kita ganti kapasitornya menjadi 0,47. Kita ganti frekuensinya menjadi 2 kHz. Lalu kita amati tegangan yang melewati PC. Kita naikkan jadi 2,1, dapatkan nilainya itu dapat pada kita awali dari frekuensi 2 dulu, didapatkan nilainya yaitu 13 volt. Pada frekuensi 2,1 dapatkan nilainya itu 19 volt. Lalu kita coba untuk menurunkannya, karena kalau dinaikkan lebih rendah, kita turunkan, dapatkan nilainya itu 33 volt, jadi lebih tinggi daripada pada saat frekuensinya sama dengan 2. Lalu itulah resonansi yang terukur pada yang akan kita catat pada tabel. Selanjutnya itu untuk perhitungannya rumusnya sama, yaitu seperti tadi, itu 1/2pi akar LC. Didapatkan hasil perhitungannya itu 1955,07 Hz atau 1,9 kHz. Lalu untuk pengisian tabel 2 diminta untuk C-nya diganti kembali jadi 0,047 mikrofarad. Lalu seperti yang setelah kita cari tadi, bahwa frekuensi resonansinya adalah 6,1 kHz yang kita ukur. Nah, kita masukkanlah nilai FR pada tabel 2 ini menjadi 6,1 kHz. Lalu kita variasikan frekuensinya menurut pada tabel, yaitu pertama 6,1 frekuensi resonansi, kita catat nilai V-nya. Di sini saya mendapatkan nilai itu 284,303 karena nilai saya ambil nilai yang terendah. Lalu selanjutnya itu kita ganti yang jadi FR ditambah 500, berarti 6,1 ditambah 500 jadi 6,6. Kita jalankan simulasinya, dapatkan nilainya itu 6,200-an, dan saya mencatat sampai 6,373, jadi saya ambil 373. Lalu selanjutnya kita naikkan menjadi FR tambah 1000, berarti 7,1. Kita jalankan simulasi, dapatkan hasilnya adalah 3,155. Lalu kita naikkan menjadi FR sama dengan 2000, berarti sama dengan 8,1. Dijalankan, didapatkan nilai V-nya adalah 1,628. Lalu selanjutnya itu frekuensi resonansi
dikurangi 500, berarti 6,1 dikurang 500 adalah 5,6 dikurang, dapatkan nilai V-nya adalah 6,112. Nah, selanjutnya itu kita ganti frekuensinya menjadi FR dikurang 1000, berarti 5,1. Kita jalankan simulasinya, dapatkan nilainya itu 2,94 sampai 3-an. Jadi saya mengambilnya itu nilai 2,94. Selanjutnya itu FR sama dengan min 2000. Kita ganti jadi 4,1. Lalu kita jalankan simulasi, dapatkan VC adalah 1,44. Itulah untuk percobaan ketiga. Untuk analisanya adalah sebagai berikut. Soal analisanya seperti berikut. Analisalah frekuensi resonansi dan respon frekuensi RLC seri. Jadi setelah dilihat pada tabel, resonansi yang terukur dengan yang perhitungan pada tiap-tiap perbedaan kapasitor terlihat hampir mendekati. Jadi rumus frekuensi resonansi itu memang pas untuk digunakan pas digunakan untuk mencari nilai resonansi frekuensinya. Dengan margin error yang kecil, ini pun errornya pun dapat kita abaikan gitu. Jadi untuk nilainya itu hampir sama lah dengan yang apa yang kita lihat pada simulasi. Nah, untuk frekuensinya, respon frekuensi RLC seri pada saat frekuensi divariasikan, terlihat bahwa pada frekuensi resonansi nilai VRMS-nya itu yang paling tinggi, yaitu kalau pada diurnal kali ini itu 284,303. Jadi kurvanya itu melengkung kayak parabola gitu. Jadi ada titik puncaknya itu pada frekuensi resonansi, dan kiri kanannya itu nilainya selalu menurun gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa respon frekuensi RLC seri ini membentuk seperti parabola, yaitu dengan titik puncak pada frekuensi resonansi, dan nilainya selalu menurun tiap kita mengganti frekuensi sumbernya, baik menambahkan maupun mengurangi. Nah, mungkin itu saja pada video praktikum kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.